Buka HP 1 jam ini enggak kerosot. Wiridan 1 jam geringgingen. Kok gitu ya? Ya memang itulah konconi setan nih. Ya kebaikan memang berat ya. Indah, terasa indah. Apa kalau kejelekan ini terasa indah. Tapi kalau kebaikan terasa berat. Mau datang ke pengajian, berat. Berat. Coba nonton orkes. Meskipun hujan ya, temennya nilpun. Piye gile hujan. Mengkiu, nanti terang ini. Ayo jalan wes, pakai mantel. Itu semangatnya. Coba mau pengajian gerimis. Piye iki mau hujan kayaknya. Ya iku ya. Dah enak enteni ae wis, dah enak. Begitu. Beda pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah salat subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, pengunjung-pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat setelah kita selesai melaksanakan perintah Allah yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, sedekah kita, zikir kita, i'tikaf kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dijadikan amal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masih di dalam kita berada di bulan Maulid. Kita terus bercerita, kita mengenang kembali sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pengajian yang Maulid yang panjang ya. Pengajian Maulid yang panjang. Kalau pengajian seperti di panggung dari malam atau segala macam itu kan sekali. Kiainya ini bercerita Nabi, selesai tidak selesai, kalau sudah 1 jam atau 1 jam setengah ya leren. Kan gitu. Kapan kelanjutannya? Ya diundang maning kan gitu. Biar lanjutannya. Kalau tidak diundang lagi, ya sampai di situ wassalam sudah. Tapi kalau pengajian rutin kayak gini, ini bersambung ya. Tidak selesai. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Nabi bercerita Nabi memang tidak akan selesai. Dari saking banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pengajian kemarin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
azizun alaihi ma'anittum. Ini berat Nabi memikirkan kita. Sangat beban Nabi ini, bukan beban ya, beban ini kan terpaksa ya. Memang Nabi ini memikirkan kita, sayangnya kepada kita ini luar biasa. Sehingga dikisahkan wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Jadi kenapa sampai ayat itu turun? Karena Nabi ini nangis terus. Apa yang diminta? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak ridho satu umat saya berada di neraka. Sampaikan ya malaikat kepada Allah. Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak ridho satu umat saya ada di neraka, saya tidak ridho. Masya Allah. Sehingga dijawab oleh Allah, wala sawfa yu'ti ka rabbuka fatardo. Ini asbabun nuzul daripada ayat ini turun karena Nabi Muhammad ini sedih terus. Ya, sedih terus memikirkan kita. Ini bisa kita bayangkan, saudara. Jaminan Nabi kepada kita ini, bukan hanya ketika hidupnya, sampai wafatnya pun beliau masih menunggu kita. Tidak ingin satu di antara kita ini, umatnya ini masuk neraka. Insyaallah ini. Sehingga ketika ada ayat wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, katanya Allah. Silakan kalian mau sholat, silakan sholat. Yang tidak mau sholat, monggo, tidak usah sholat. Yang mau puasa, monggo puasa. Yang tidak mau puasa, silahkan jangan puasa. Yang mau ke masjid, monggo silakan ke masjid. Yang tidak mau ke masjid, silahkan leren, tidak usah nyopo di masjid. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat katanya Allah, fasayarallahu amalakum, amalanmu, perbuatanmu akan saya tunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara. Ketika ditunjukkan kepada Rasulullah, ini Rasulullah umat jenengan ini, umatnya kamu ini sekarang ini, sholat, umatnya kamu ini duduk di pengajian, senang Nabi Muhammad melihat kita ini, mendengar laporan kita ini, tapi bukan laporan ya. Nabi ketika baca sholawat kayak tadi ini, Rasulullah rawuh saudara. Dan harus kita yakin Rasulullah rawuh. Cuma kita ini kan tidak yakin kalau Rasulullah rawuh. Ya sekarang kan siapa yang ngomong seperti itu rawuh? Ya orang-orang yang hati mata batinnya itu bersih. Seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Beliau adalah orang-orang yang suci. Usianya 89 tahun, 3 hari cuma tidur, dapat tidur terlentang. Mau disamakan dengan kelas kita yang tiap hari tidur terus. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini sepanjang hidupnya tidak pernah tidur terlentang. Tidurnya wiridan ini. Jadi menjelang wafatnya saja dia tidur terlentang. Seorang sufi, seorang alim. Beliau mengatakan orang ketika baca sholawat, Rasulullah rawuh. Kenapa dia mengatakan? Karena dia melihat sendiri. Kenapa bisa melihat? Batinnya bersih. Di benaknya tidak ada cinta dunia. Kalau saya sampaikan kan mentok ini. Ada tonggo beli mobil, kepengen mobil. Saya merupakan tidak ada. Keinginan untuk ini tidak ada. Yang ada keinginan bagaimana besok di akhirat selamat dan kumpul dengan Nabi Muhammad. Ini mau disamakan dengan kelas kita. Orang-orang kita menilai orang-orang seperti beliau. Ya tidak nyambung. Tidak nyambung. Kita yang nilai ini memandang dari sudut pecinta dunia, yang dinilai pecinta akhirat. Tidak nyambung. Tidak bisa. Jauh kelas kita. Ya. Makanya murid ini tidak bisa menilai guru, tidak bisa. Anak menilai orang tua, tidak bisa. Kan banyak orang menilai orang tua ini, bapak saya ini kayaknya kurang bagus ini, salah bapak saya. Tidak bisa, sejelek-jeleknya orang tua, anak tetap posisinya tidak boleh dan tidak bisa menilai orang tua. Bukan kelas anak menilai orang tua.
Murid demikian. Walaupun gurunya salah, memang salah menurut, memang salah sudah. Tapi seorang murid tetap tidak boleh dan tidak bisa menilai seorang gurunya. Ini kelasnya saudara. Insyaallah ya. Nah ini seperti itu. Sumar wal Qurhi. Hafal Quran, apa sudah semuanya hafal. Ini menilai ketika baca sholawat Rasulullah rawu. Cuman sekarang baca ya ketika makhluk qiyam banyak yang protes. Bohong ngadeg itu. Tapi ketika upacara bendera yang tidak ada manfaatnya, ya ngadeg tidak ada yang ngomong ini. Kan seperti itu. Kenapa kita bendera begini? Ya? Kan kalau dipikir ini kan, apa manfaatnya? Kan saking penghormatan kepada bendera yang merupakan satu alat yang bisa mempersatukan warga Indonesia. Kan seperti itu. Melambangkan bagaimana keberanian bangsa Indonesia dan melambangkan bagaimana jiwa-jiwa rakyat Indonesia yang suci. Tapi tidak ada manfaat kan. Cuman menghormati. Bagaimana dengan Rasulullah yang memang kita tunggu syafaatnya. Kan seperti itu saudara. Jadi orang sekarang ini kan nilainya ke sana ya. Di satu sisi mengklaim ini sudah salah. Di sisi yang lain dirinya melakukan sesuatu yang sama yang tidak dinilai gitu. Inilah yang bikin kontroversi di tengah masyarakat. Justru Islam ini dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Dengan penilaiannya, dengan komentar-komentarnya gitu ya. Mestinya bagaimana kita berlomba-lomba bisa mengislamkan orang yang memang sudah Islam tapi tidak Islam. Kan gitu. Kan banyak orang Islam tapi KTP-nya tok. Baca syahadat sepisan. Ya. Tapi ketika mati minta disolati. Lucunya kan di sini, Saudara. Andai orang tidak sholat itu langsung daftar ya. Langsung bikin pendaftaran. Pak Ustadz atau Pak Kiai, saya tidak mau sholat. 1, 2, besok kalau saya mati, tidak usah sholati ya. Sampaikan kepada masyarakat. Seandainya ngomong begitu kan enak. Ini tidak sholat, dia aja sholat, ngambul. Ketika mati minta disolati. Nah, gitu. Ketika tak disolati, ustadznya dimusuhi. Kan seperti itu. Ya tapi tidak apa-apa. Memang kewajiban kita tetap nyolati. Orang tidak sholat selama itu muslim, kewajiban kita tetap nyolati. Tapi manfaat? Tidak ada manfaatnya. Konslet kabelnya. Kenapa kita masih nyolati? Supaya keluarganya yang masih hidup tidak tambah berduka. Itu penghibur, saudara. Penghibur. Inilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi ini kisahnya? Ada orang ini tapi ekstrim. Jangan wis kontroversi maksudnya. Gitu ya, nanti viral nanti saya jangan wis. gitu ya. Kembali lagi kepada Nabi. Tapi Nabi Muhammad azizun alaihi ma'anitum haris. Jadi beban Nabi Muhammad ini memikirkan umatnya. Terus kita ini balasan kita sebagai umatnya apa, saudara? Iya kan? Kita cuman kan bisa doa, ya Allah berikan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi. Kan begitu. Kita doa harapan kita begitu. Tapi padahal yang bisa mendapatkan syafaat Nabi, sholat memang tidak bisa kita andalkan besok. Sholatnya saya sampai ini tidak bisa. Banyak tidak khusyuknya. Puasa kita tidak. Tapi sholat ini merupakan sarana pendaftaran untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi besok kita mendapatkan syafaatnya Nabi karena sebab sholatnya kita ini. Tapi sholat tidak bisa kita andalkan. Besok selamat, tidak bisa. Sholatnya kita ini, Allahu Akbar, tidak kayak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sholat kena tombak itu, suruh cabut ketika sholat tanpa dioperasi. Cabut, bagaimana tombak kalau masuk ya.
Tombak kan ada ininya. Jadi sekali masuk kan pasti hancur badan. Dan itu nancapnya bukan hanya 30. Mau dicabut, ada dokter dulu kan. Suruh nunggu sholat. Allahu Akbar. Dicabut. Ya enak sholat biasa. Ketika selesai, baru semaput. Darahnya terlalu banyak keluar. Kita ini ada nyamuk aja, bingung. Fatihahnya lupa sudah. Kan gitu. Ya artinya kelasnya sangat jauh memang. Memang jauh. Itu yang mau kita andalkan. Kan gitu. Sholat sunnah kita tidak pati banyak. Sedekah kita ya masih di bawah standar. Di bawah standar sedekah kita. Ya kalau kita melihat diukur dari sedekahnya para sahabat. Ya, sahabat. Ya justru kalau tidak mau niru sahabat, mau niru siapa? Kan tolak ukurnya kita kan ke sana. Sama seperti kita menjaga kesehatan. Tolak ukurnya kan WHO. Kan seperti itu kan. Kenapa giliran kita kesehatan melihat standarnya WHO? Kenapa urusan kita beramal tidak mau melihat orang yang memang sukses hidupnya di dunia dan yang positif masuk surga? Para ulama-ulama kita seperti guru saya, Yas'ad, Habib Asim, gitu ya. Mereka jadi seperti itu kan meniru guru-gurunya. Terus kalau kita tidak meniru guru-guru kita, mau niru siapa? Wong orang sekarang tidak bisa ditiru sudah. Tidak ada yang pantas untuk kita tiru. Yang ada semuanya hanya cinta dunia, iri, dengki semuanya. Tidak ada dunia dari sehari-harinya. Dunia. Sholat ke susu, tidak wiridan. Padahal sudah dicontohkan oleh seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah. Seorang Sa'labah. Bagaimana Sa'labah? Ya. Orang sahabat yang memang, tapi Sa'labah ini tidak kesusu pulang kan karena bajunya. Bajunya yang kesusu mau gantian sama istrinya. Bukan karena apa. Istrinya mau sholat ngenteni bajunya Sa'labah. Patah pulang. Nah ketika soge, teren. Sampai Nabi mengatakan, ya Sa'labah, kamu udah kepengin ngamini doa saya. Masya Allah. Ya kepengin gimana? Istri saya mau sholat. Saya miskin. Makanya doakan saya supaya soge. Apa katanya? Jangan, kamu boleh soge, nggak sanggup. Jangan, ayo dari Rasulullah. Bahasa kita kira itu seperti, ayo dari Rasulullah. Bongso, ayo saya janji kalau saya kaya, saya tambah khusyuk ibadah. Ya ini potongan-potongan kayak gini nih. Nah sekarang kan kayak gitu ya. Orang kalau belum soge kan gayanya sudah saya kalau soge, wah di sini tak kasih beras kape, kan gitu. Tapi kalau sudah soge nutup pintu sudah. Dimintai sumbangan gerundeng sudah. Kan gitu. Ya, seperti itu sudah. Ya Sa'labah. Jadi apa yang terjadi sekarang ini gambaran mulai dari dulu ada sekarang. Ada. Ya sama seperti siapa itu? Bahasanya orang sekarang kan gini. Kalau ndak Syekh itu ndak sholat, kok soge. Itu bahasa itu kan sudah ada. Padahal itu sudah ada 1500 tahun yang silam, kata-kata itu sudah muncul. Kok bisa? Buktinya Al-Qur'annya ada. Seandainya itu tidak terjadi, Al-Qur'an kan tidak mungkin itu dimunculkan oleh Allah. Gitu. Buktinya falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Nah, ini menunjukkan dulu ada orang seperti itu. Orang yang tidak ibadah cepat soge. Ya, coba di masyarakat, orang yang ibadah sama-sama kerja di kantor. Orang yang ibadah kerja di kantor. Yang satunya di kantor juga tidak ibadah. Biasanya rata-rata, kebanyakan, tidak semua tapi ya, kebanyakan itu yang cepat soge, yang tidak sholat. Yang tidak sholat ini cepat naiknya. Setahun langsung melejit. Yang sholat, tidak ada, suprang.
begitu. Ini ganti mobil, ini ganti ban. Ya begitu. Lah itu sudah mulai dari dulu. Sudah nyalip, sudah tidak mungkin sudah. Sehingga kata-kata itu muncul, orang yang tidak ibadah memang itu tidak sholat, mobilnya 5 ya. Kan itu ada. Orang yang sholat, itu sholat, nenteng tasbih ke barat ke timur, tetap pancen ngono ya. Moga-moga. Ya memang begitu sudah dari dulu. Nah, ya, tapi ini di mana letak Allah memberikan keistimewaan kepada orang yang ibadah? Ternyata di endingnya. Endingnya. Ya, umpama sinetron ini endingnya. Kalau sudah mau habis itu, di situ ternyata. Orang yang tidak ibadah dapat harta dengan sesuatu yang tidak diwarnai dengan ibadah. Biasanya sebelum mati hartanya habis. Sampai diteni sudah. Kehidupan di dunia seperti itu. Karena yang cerita itu Al-Quran. Biasanya harta, orang dia dapat kaya, didapat dari dia tidak ibadah kepada Allah. Biasanya satu, sebelum mati hartanya habis duluan. Kalau tidak habis, biasanya kalau sudah mati, rebutan biasanya. Itu wis. Tukaran, jadi pusat pertengkaran daripada anak-anak cucunya itu. Itu hartanya menunjukkan tidak barokah karena didapat bukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang didapat dari ibadah, sekali final, sekali endingnya, biasanya anak-anaknya jadi ini. Tidak soge, cuman tetap kumpul, tidak tukaran. Sekali kalaupun ada sedikit warisannya, tidak akan jadi permasalahan. Masya Allah, ini di situ letak kemuliaannya di endingnya. Cuman orang sekarang kan tidak mesti ngenteni ending. Yang penting saiki kan gitu. Saiki tonggo naik Alphard, bagaimana sini juga naik Al-Fatihah kan gitu. Seperti itu kan, ya, panas sudah. Yang lain rumahnya lantai 2, bagaimana di sini juga punya rumah yang kelas lantai 2 juga. Seperti itu, panas. Kalau tonggonya gelangnya satu besar, bagaimana si istri sini gelangnya juga besar walaupun palsu. Kan seperti itu. Memang sudah dari dulu sudah, tidak usah heran. Cuman orang ini kan disangkanya ayat ini baru ada, karena tidak ngerti. Kalau di Al-Quran ini semuanya komplit sudah. Cuman lantaran kita tidak paham kepada isinya Al-Quran, lantaran kita hanya bisa membaca, sehingga apa yang ada sekarang dianggap baru ada sekarang. Padahal apa yang kita kerjakan hari ini dulu sudah ada, cuman bentuknya yang berbeda. Seperti orang judi. Judi kan ada mulai dari zaman dulu. Cuman mungkin permainannya yang berbeda. Tidak ada yang main meret-meret begini. Ya, tukang main biasanya ada. Pernah main Pak Sony? Ya, kan main kan gini di pel. Saya tanya teman orang yang sering main tuh, kamu di mana letak senangnya? Kalau sudah meret begini. Di situ letak keindahannya, kata seninya di situ. Walaupun kalah itu masih seneng ya kalau sudah begini. Si begitu, seneng. Kayak orang mancing ya. Orang mancing itu bukan karena tidak punya uang beli ikan. Tapi saya tanya, di mana letak senangnya? Kalau sudah digigit tuh, jujut si gitu. Di situ letak kesenangannya. Kan seperti itu. Ya orang main segitu. Dulu sudah ada. Mulai dari dulu sudah ada sudah. Berbagai macam dosa yang dikerjakan hari ini dulu sudah ada, cuman sekarang mendapatkan modifikasi, ya perbaikan, penyempurnaan kan begitu kira-kira. Seperti itu. Orang dulu yang ditebak burung, ini ayo, mana nebak ada orang berdiri, ada orang duduk, dijudiin sudah. Ayo, itu dalam berapa menit berdiri. Taruhannya di situ lagi. Orang duduk tenang-tenang ditaruhi. Ini udah waras. Iya, ada orang duduk nunggu base dulu, nunggu base. Itu ditaruhi. Ayo berapa menit berdiri, ayo. Saya 5 menit berdiri itu. Enggak, saya 10 menit. Taruhan jadi.
Jadi kalau dia berdiri dalam posisi, dalam keadaan 5 menit, menang yang satunya. 10 menit, itu ditaruhi. Orangnya tidak tahu apa-apa. Di sini, ya memang watak-watak penjudi. Tidak bisa dihindari. Nah ini, untuk itulah Nabi diturunkan oleh Allah. Supaya kita ini tidak heran. Al-Quran ini ada, supaya kita tidak terkejut dengan kejadian saat ini. Karena sudah ada mulai dari dulu. Ya. Nah inilah saudara, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, harisun alaikum bil mu'minina. Jadi Nabi ini menginginkan kepada kalian beriman. Nah ini. Nabi menginginkan kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ketika ada orang yang ibadah senang Nabi. Senang Nabi. Malah apa artinya umatnya banyak yang akan menempati surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang. Ya. Makanya terus daripada kelanjutannya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nih, Allah malaikat bersolawat kepada Nabi. Ini hebatnya Nabi. Ketika Allah ini mau nyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Kalau Allah sholat, mau sholat nyembah siapa? Ketika Allah nyuruh naik haji, ya Allah tidak naik haji. Buat apa Allah naik haji? Wong yang didatangi tempatnya Allah. Kan seperti itu. Tapi ketika mau nyuruh sholawat, sebelum nyuruh Allah sudah bersolawat, Allah sudah ngasih contoh bagaimana Allah menghormati Nabi Muhammad sallallahu. Masya Allah. Seandainya ayat ini tidak ada ya ayyuhalladzina amanu, seandainya cuman innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tidak ada ayat selanjutnya. Innal ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tas. Seandainya ayat ini tidak diturunkan oleh Allah, andai cuman innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sudah cukup jadi dalil kita ini wajib bersolawat kepada Rasulullah. Sudah gitu masih ditambahi ayat, ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Masya Allah, ini adalah zaman dari saking tingginya pangkatnya Nabi. Allah yang punya dunia ini bersolawat. Cuman solawatnya tidak sama, wong sudah beda kelasnya. Solawatnya Allah berupa rahmat kepada Muhammad. Malaikat solawatnya berupa istighfar, memintakan ampuni dosanya Muhammad. Ya Allah, ampuni. Begitu. Itu bukan sekali. Itu zikir terus sampai nanti. Kiamat itu mendoakan Nabi. Terus tidak leren. Tiap detik untuk Nabi Muhammad. Malaikat itu mendoakan. Setiap detik rahmat diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kelas kita, solawat. Terus kita mau coba solawat berapa kali sehari. Kan seperti itu. Kita mau coba solawat, kadang saya risih ya kalau sudah peringatan maulid ya. Mau coba solawat ketika malukia, guyonan, selfie. Tadi malam selfie-selfiean. Akhirnya memang baca solawat ini, kehebatan solawat ini, khusyuk dah khusyuk, tetap pahala. Khusyuk dah khusyuk, dapat pahala. Cuman, ketika muncul solawat Rasulullah rawu. Ketika rawu, karena kita tidak tahu, akhirnya kita selfie-selfiean. Berarti penghargaan kita kepada Nabi Muhammad di mana? Seperti sampean datang ke rumah saya, tidak direken sama saya, gimana? Ini yang hadir Nabi Muhammad. Di mana letak penghormatan kita kepada beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Kita kedatangan camat aja mantuk-mantuk ya. Enggak mari mantuk-mantuknya. Bagaimana dengan Rasulullah, penghulu alam, yang hanya beliau yang bisa menyelamatkan kita dari siksaannya Allah. Terus kita datang di tengah kita mau coba selawat main-main. Insyaallah. Makanya saya di sini sudah anak-anak yang nakal, saya keras. Bukannya apa? Saya bukan tak senang anak-anak, enggak. Biar tahu di mana posisi harus guyon, biar tahu posisi yang harus serius, itu di situ. Saya anak-anak nakal kalau di luar enggak pernah nyentuh, biar cempalitan untuk serang. Tapi ketika di sini saya ngamuk. Kenapa? Di sini harus tahu, bukan tempatnya main, tempatnya harus khusyuk, tempatnya harus sungguh-sungguh.
Kan seperti itu tujuannya. Cuma kadang orang tua ngomong, Ustaz tadi keras ke anak. Oh, enggak keras. Bukan keras, disiplin. Harus tahu di mana kita bersungguh-sungguh, di mana yang bermain. Cuma di berbagai tempat masjid biasanya kan meneng. Anaknya cuma ceramah. Aduh. Pengajian kalau sudah anak-anak main. Hilang ya konslet ya pikiran. Ya mau tenang gimana wong rame di sini. Ayo sampean ngomong wes. Sampean kan memandangnya kadang enggak dari orang yang berbicara. Ayo sekarang sekali-kali sampean ngomong ceramah. Di depannya banyak anak guyon. Saya pengen tahu sampean. Bisa konsentrasi enggak? Di situ. Hilang konslet semua. Orang ceramah ini kan ngapalkan, Pak. Hafalannya. Kalau sudah ada yang ganggu, hilang konslet sudah ada yang hafal. Antara mulut sama pikiran ini hilang dah. Blank sudah ibarat HP. Hilang, datanya hilang semuanya. Masya Allah. Ya deh. Harus download lagi katanya Pak Haji. Iya kan gitu. Sekarang enggak usah ceramah yang banyak orang. Sampean ngobrol aja. Di sini ada yang diajak ngobrol sambil main gini. Kira-kira gimana? Sampean berdua saja. Ngobrol berdua. Yang diajak ngobrol yang main HP gini. Ayo gimana sampean? Enggak usah sampai orang banyak. Bagaimana dengan kita yang ceramah berhadapan dengan orang banyak yang guyon. Di situ lagi. Nah, inilah para jamaah kembali lagi. Sholawat. Nah, sholawat yang wajib kapan? Ketika sholat. Kan makanya ketika sholat itu ngojo sholawat. Kalau sholat tidak ngojo sholawat, tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina. Kalau tidak ada Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad yang tidak mau Sayyidina, maka cuma Allah asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, tidak sah sholatnya. Tidak sah. Wassalam sudah. Umpama ngambul sama Nabi, mangkal saya mulutan sholawat tok, tidak usah sholawat wis asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Ya sah sholatnya. Karena itu rukunnya. Suka tidak suka kalau sholawat itu harus ada. Tidak bisa. Itu makanya kalau tarawih itu harus sampai sholawat. Baru assalamualaikum. Kadang baru atta sudah assalamualaikum ya. Allah Akbar. Atta, waalaikum. Sholat apa ya? Gitu. Ya kan gitu. Sekali mau sholat ya harus siap agak lama. Yang takut lama yang enggak usah sholat. Udah ada paksaan kok. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Mau sholat, enggak mau sholat, monggo. Silahkan. Kan begitu saudara. Nah ini di dalam agama. Jadi sholawat ini yang wajib ketika sholat. Di luar sholat kita masih dianjurkan baca sholawat. Saudara. Kenapa? Karena dari mulut kita ini saudara. Mulut kita ini kan pemberian dari Allah. Ini akan nuntut besok. Dan yang paling ngeri ketika wafat, roh ini kan lewat mulut sudah dicabut. Makanya orang mau mati itu pasti mendelik. Sampai lihat orang mati pasti mendelik. Saudara. Kenapa? Karena mata ini mengikuti perpisahan dengan roh yang selama ini berada menyatu dengan badannya. Itu ketika dicabut, begini, melihat terus mengikuti, sehingga sudah di sini tidak ada setrumnya karena rohnya sudah keluar, mata posisi ke atas, nah ceket sudah. Makanya sunnah ketika ada orang nazak itu ditutupi matanya, gitu ya, seperti itu. Bismillah ala millati Rasulillah sambil pegang di tutupannya. Itu pasti mentelik. Nah, itu. Terus bagaimana dengan lisan yang besok akan dijalani roh kita? Sementara lisan kita tidak pernah kita pakai untuk bersolawat kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah menjadi jaminan bagi kita. Bagaimana dalam kisahnya ketika rohnya beliau itu dicabut, sakit,
Nabi Muhammad ngomong kepada malaikat, ya malaikat sampaikan kepada Allah, sakitnya umatku ketika dicabut nyawanya saya yang nanggung. Jadi setiap ada orang yang mati itu sakit. Nabi Muhammad merasa sakit. Itu sudah ditanggung Nabi Muhammad sakitnya. Bagaimana? Ya tidak nyambung kita sudah. Yang penting rasa sakitnya sudah di Nabi Muhammad nyubsidi sudah sakitnya. Sudah ngambil sakitnya. Makanya orang mau mati itu pasti keringetan sininya. Sampai lihat lah kalau orang mati. Ya orang-orang ini wedi ya. Ya. Jangan sih. Lihat. Pasti sini gini ada orang mati. Itu sakit. Dan juga antara takut dan gembira. Karena orang kalau sudah nazak seperti itu, saudara, itu ditampakkan tempatnya besok. Kalau dia ibadah, dia baik, ditampakkan dulu tempatnya. Kamu akan di tempat ini nih. Senang, pandangannya indah. Mesem sudah mau mati. Tapi giliran kita, umpama kita termasuk orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak ibadah, juga tempatnya ditampakkan oleh Allah subhanahu. Nih, tempatmu ini. Belum mati pukulannya sudah ditunjukkan. Nih kamu akan disiksa ini. Posisimu seperti ini. Yang akan mukul kamu ini. Apa ada gerges. Seperti itu. Memang seperti itu. Makanya antara setan dan malaikat itu rebutan di situ. Katanya malaikat, ayo muncul la ilaha illallah. Kata setan, jangan muncul la ilaha illallah. Makanya perlu ada orang sakit, ketika sakit itu dituntun. Karena di situ final setan menggoda kita. Final. Makanya la ilaha illallah. Sudah diam sudah. Tidak usah diteter. Malah orang sekarang kan neter karena tidak tahu. Ayo mak, nyebut mak, nyebut. Akhirnya matinya bukan baca la ilaha illallah, tapi nyebut. Kok mulutnya moncong gitu. Ya matinya nyebut. Kan seperti itu. Yang terjadi kan seperti itu masyarakat. Makanya kalau tidak tahu, panggil tokoh agama di situ, panggil ustadz yang dianggap ngerti di situ. Tapi yang benar-benar ngerti, nanti ustadz dipanggil ndak ngerti dipanggil, oh iki, ya peno wis mati on. Kan enak juga untuk menalkin. Gitu. Kan kadang tuan rumah ini ketika keluarganya mau mati kan sudah konsentrasinya hilang sudah, ketenangannya sudah hilang sudah, ngawur sudah, apa sudah ndak bisa sudah, ndak khusyuk sudah. Jadi perlu bantuan orang lain. Makanya ketika ada orang lain, la ilaha illallah. Gitu. Diam sudah, tidak usah diteter. Ya, kalau diteter, khawatir lah mati mas. Itu, tidak usah diteter. Jadi, namanya orang mau mati memang sorong. Tapi orang yang sering moco sholawat akan gampang disanya moco la ilaha illallah. Makanya setiap diamnya kita ini usahakanlah sholawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Duduk-duduk itu Pak. Kita kan sekarang duduk-duduknya kan makin HP. Makanya kan di situ HP. Buka HP 1 jam ini enggak kerosot. Wiridan 1 jam geringgingen. Kok gitu ya? Ya memang itulah kunconi setan ya kita. Ya kebaikan memang berat ya. Indah, terasa indah. Apa kalau kejelekan ini terasa indah. Tapi kalau kebaikan terasa berat. Mau datang ke pengajian, berat. Berat. Coba nonton orkes. Meskipun hujan temannya nilpun. Piye gile hujan. Mengkiu, nanti terang ini. Ayo jalan wes, pakai mantel. Itu semangatnya. Coba mau pengajian gerimis. Piye iki mau hujan kayaknya. Ya iku ya. Ndak enak enteni ae wis, ndak enak. Begitu. Beda pandangannya. Ya memang begitu sudah. Manusia ini memang begitu. Allah cerita memang begitu. Untuk kebaikan mesti berat. Jalannya untuk kebaikan ini terasa berat, penuh duri. Jalannya kemaksiatan terasa indah. Tapi besok yang sekarang berat akan indah pada waktunya. Indah pada
waktunya. Ya itu kan di dunia akan kawin itu. Indah pada waktunya. Kalau di akhirat indah pada waktunya, ya mati itu sudah kan gitu. Bagaimana di surganya Allah kan seperti itu. Haji indah pada waktunya protes. Ya indah pada saatnya, indah pada waktunya. Itulah. Ya, oleh karena itu, ayo kita di dalam sehari-hari sholawat, saudara. Jangan sampai ditinggal. Sholawat. Sholat apa sudah bisanya sampean? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat nari ya saya. Monggo sampean hafal. Ustaz, yang paling pendek sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek. Kalau masih tanya lagi, yang lebih pendek lagi, enggak usah moco wis. Sudah enggak ada itu. Masa mat-matan sampean gitu ya. Nah, di situ. Nah, baca itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dibaca diikutkan hati ya, indah, senang kan? Sungguhan ini. Coba sampean meneng ya, coba sejenak praktek menjem mata, mulut ini ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hati ikutkan moco juga coba. Coba sekarang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak. Sungguh kan. Makanya nikmat. Orang zikir itu nikmat. Nikmat saudara. Cuman karena kita tidak ngerti nikmatnya orang zikir, akhirnya berat terasa zikir itu. Orang yang memang senang dengan zikir akan enak mau zikiran terus. Gitu ya. Zikir. Zikir Pak Haji, jangan main HP terus. Pak Haji Munib ini main HP terus. Zikir, ganti taruh HP, zikir. Pak Haji Munib main HP udah gitu. Ya sholawat ya. Besok katanya Nabi, saya lupa hadisnya. Besok orang itu akan menyesal di hari kiamat, waktunya tidak dipakai untuk diingat kepada Allah. Bahasa gampangnya besok akan ngomong begini. Aduh, dulu saya ya main HP, kenapa saya tidak pakai zikir? Kira-kira begitu. Ya katanya malaikat kasih tak tutup kan gitu. Diajak istighosah keturu gitu. Diajak ngobrol cengar gitu, seperti itu. Akan nyesal saudara. Sungguhan ini. Nabi yang ngomong nyesal, orang yang waktunya tidak dipakai untuk zikir, hanya dipakai untuk leha-leha. Jalan-jalan semangat. Untuk jalannya surga tidak semangat. Akan menyesal besok di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, masih dalam suasana Maulid Nabi sedikit ya, cerita Nabi sedikit, bagaimana kehebatan Nabi. Mudah dengan satu harapan, mudah-mudahan kita bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari cinta tersebut diharapkan mampu memberikan semangat baru sehingga kita mampu meniru ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, mal kutub sadaqar rabbi wafiqna wafiqhum bima tartadi qalan fi'lan karama warzuqil kull halal daima wa akhilla ta'una bil khair fadul syar. Allahumma hdina hidayah wa jasir ridha wa la tulina wasiyam tajammi man khalaqa amra wa asa wa subhanallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi